Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di praktikum fisika kesehatan ya. Untuk materi hari ini adalah lighting atau pencahayaan. Pencahayaan ini bisa digunakan ketika kita belajar, bekerja, kemudian melakukan aktivitas yang lain. Nah, lighting atau pencahayaan ini mempengaruhi dari produktivitas bahkan kesehatan tenaga kerja. Contohnya misalkan ketika cahayanya itu terlalu redup atau terlalu gelap, maka akan bisa saja terjadi kecelakaan. Nah, tetapi jika cahayanya terlalu terang, itu bisa menyebabkan silau sehingga mengurangi kemampuan maupun produktivitas dari seseorang. Next. Nah, pencahayaan sendiri ada dua macam. Yang pertama pencahayaan alami dan yang kedua adalah buatan. Nah, yang alami ini contohnya sumber tenaga surya atau matahari, sedangkan untuk yang buatan itu contohnya banyak sekali, ada lampu, kemudian ada lampu sendiri, ada banyak macamnya ya, lampu pijar, lampu neon dan sebagainya. Next. Nah, kemudian ada akibat dari pencahayaan yang buruk. Yang pertama adalah kelelahan mata atau astenopia, kemudian kelelahan mental, keluhan pegal atau sakit di sekitar mata ya, karena mata merupakan panca indera yang kita gunakan. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan mata sehingga meningkatkan kecelakaan kerja. Next. Nah, ini adalah gejala-gejala dari kelelahan mental akibat dari pencahayaan yang buruk tadi. Yang pertama sakit kepala, kemudian ada penurunan kemampuan intelektual, penurunan daya konsentrasi karena terganggu, dan penurunan kecepatan berpikir. Nah, ini adalah kesilauan atau glare, artinya cahaya yang tidak diinginkan. Setiap cahaya pantulannya yang berada dalam lapangan penglihatan yang menyebabkan rasa ketidaknyamanan, kegangguan, kelelahan mata atau penglihatan, sehingga dia mempengaruhi dari mata kita bagaimana saat melihat karena cahayanya terlalu terang. Next. Nah, ini untuk jenis-jenis lampu. Lampu tadi masuk ke sumber cahaya atau penerangan yang buatan. Nah, yang pertama adalah lampu pijar. Untuk lampu pijar ini lampu yang dia warnanya kuning ya, seperti pada gambar. Dia memberikan kesan hangat, kemudian kerugian dia panas, dan cahaya ini mempengaruhi warna objek yang diamati karena tadi warna lampunya adalah cenderung ke kuning atau orange gitu. Nah, kemudian ada lampu TL. Lampu TL ini dia efisiensinya lumayan lebih tinggi, kemudian luminensinya rendah, warna cahaya menyerupai warna matahari. Nah, kerugiannya dia kadang berkedip ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah intensitas pencahayaan yang baik. Nah, pekerjaan yang dia membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi, dia membutuhkan juga penerangan atau intensitasnya yang lebih tinggi. Contohnya yang pertama penimbun barang. Kalau penimbun barang dia tidak terlalu tinggi ya, dia ada di range 80 sampai 107. Pekerjaan yang lebih teliti lagi, contohnya membaca, menggambar, dia membutuhkan penerangan yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang terakhir sangat teliti, pemasangannya, contohnya pemasangan di sini bisa menggunakan misalkan merakit komputer karena dia komponennya kecil-kecil sehingga memerlukan intensitas penerangan yang lebih tinggi atau paling tinggi. Next. Nah, ini untuk contoh luxmeternya. Jadi kalau di lab Unisa itu contohnya seperti ini. Dia ada reseptor ya, reseptor seperti ini. Ini namanya reseptor yang nanti akan kita arahkan ke sumber cahaya saat melakukan pengukuran. Oke, next. Nah, untuk pengukuran cahaya ada 3 macam. Yang pertama ada lokal, kemudian ada umum, dan reflektan atau pantulan. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu saat melakukan pengukuran. Nah, ini untuk jenis-jenis reflektannya. Reflektan tadi adalah cahaya pantul atau pantulan ya, mulai dari langit-langit, dinding, perkakas, mesin sampai lantai. Nah, paling rendah adalah bagian lantai. Oke, kita lanjut ke pengukuran pencahayaan. Nah, yang pertama di sini yang saya akan bahas adalah pencahayaan umum atau penerangan umum ya. Nah, kalau umum
sendiri itu kita mengukur sebuah ruangan. Contoh misalkan ruangan kerja, di mana nanti untuk pengukurannya sebanyak 4 kali. Nah, dari masing-masing pengukuran tadi kita jeda 1 meter. Nah, untuk melakukan pengukuran, jangan lupa bagian reseptor ini kita arahkan ke sumber cahaya atau lampu. Nah, yang pertama kita melakukan pengukuran cahaya secara umum. Jadi contohnya ruangan kerja kita lakukan 4 kali pengukuran dengan jeda jarak antara satu titik ke titik yang lain adalah minimal 1 meter. Kemudian untuk alat luxmeter ini kita letakkan 85 cm dari lantai. Misalkan ini adalah ruangan kerja saya berdiri pada satu titik, kemudian kita hadapkan reseptor ke arah lampu, jangan lupa dari lantai kurang lebih 85 cm, kemudian kita nyalakan. Nah, dari luxmeter ini dia angkanya akan berubah terus. Jadi ketika kita sudah menemukan angka yang tepat atau angkanya sudah berhenti pada titik tertentu, kemudian kita lanjut catat. Nah, misalkan ini di angka 42 ini kita catat sebagai satu pengukuran. Nah, kemudian karena tadi ada 4 pengukuran, kita jeda atau kita jarak ke pengukuran selanjutnya 1 meter. Misalkan dari sini, kemudian kita ke kanan atau ke kiri dengan jarak 1 meter sebanyak 4 kali. Itu untuk penerangan umum atau pencahayaan umum. Nah, sekarang kita ke pengukuran penerangan lokal atau pencahayaan lokal. Nah, bedanya jika pencahayaan umum tadi dalam satu ruangan, untuk pencahayaan lokal kita pada suatu objek kerja. Misalkan meja. Di dalam ruangan saya punya meja kerja. Nah, untuk meja kerja ini nanti kita ukur 4 titik juga. Karena meja itu bentuknya persegi, kita langsung ke 4 sudut itu saja. Sama seperti tadi, untuk luxmeter reseptor kita arahkan ke lampu, kemudian kita ukur pada sudut yang pertama misalkan. Seperti ini, kita nyalakan reseptor, kita arahkan ke lampu, kemudian kita cek angkanya dia sudah berhenti pada titik tertentu, kemudian kita catat. Misalkan pencahayaan lokal yang pertama nilai pada satu titik adalah 41,8, kita ulang pada titik yang lain. Nah, untuk yang pengukuran yang pertama pada reflektan tadi adalah reseptor menghadap ke lampu. Untuk yang kedua, reseptor kita hadapkan ke bawah, artinya membelakangi dari sumber cahaya atau lampu. Kemudian kita diamkan beberapa saat, setelah itu kita hold atau kita stop. Nah, nanti akan muncul misalkan muncul angka 25,4. Kenapa harus dibalik? Ya, agar kita tidak tahu angkanya, karena reflektan sendiri juga artinya pantulan, sehingga kita bisa tahu pantulan dari cahaya itu seberapa besar. Nah, setelah kita memperoleh 2 data, saat reseptor menghadap lampu dan saat reseptor menghadap ke bawah atau membelakangi cahaya, kemudian kita masukkan rumus B per A dikali 100%, nanti akan ketemu dari angka reflektan cahaya pada ruangan tersebut. Sekian untuk materi pencahayaan hari ini. Untuk pengayaan atau contoh soal nanti akan dikirimkan hasil pengukuran, sehingga Anda tinggal menghitung dari rata-rata pencahayaan dari soal tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.